Om Swastiastu. Selamat malam, semeton Hindu senusantara dimanapun Anda berada. Kembali saya, Komang Priyambada dari Gerakan Kearifan Hindu Senusantara, GKHN, menjumpai Anda untuk memberikan beberapa update. Kita akan mulai dengan update pertama, yaitu tuntutan. 3 tuntutan umat Hindu senusantara. Atau kita akan sebut Tritura Hindu senusantara. Tetap yang pertama adalah pencabutan pengayoman. Yang astungkara ide pandita yang duduk di Sabah Pandita PHDI Pusat dalam paruman terakhir telah memutuskan bahwa sampradaya, tentu termasuk Hare Krishna, bukan Hindu, dan untuk itu pengayoman wajib dicabut. Hal ini ditindaklanjuti oleh pengurus PHDI Pusat dengan menulis surat, menerbitkan surat pengayoman yang terdahulu dicabut dengan dasar dari keputusan Sabah Pan Matur Suksmo. Tuntutan pertama itu. Tuntutan yang kedua tetap adalah hapus pasal 41. Upaya penghapusan pasal 41 yang salah satunya berbunyi mengayomi sampradaya bernafaskan Hindu, ini telah dilakukan sejak tahun lalu tentunya, dan upaya ini oleh Steering Committee Mahasabha ke-12 telah dimulai dengan mengundang, meminta seluruh PHDI provinsi di Indonesia untuk mereview atau meninjau kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PHDI. Di bulan Maret hingga 4 April yang ditentukan oleh Steering Committee, 28 PHDI provinsi telah mengirimkan dan confirm diterima oleh sekretariat usulan anggaran dasar yang isinya pasal 41 itu dicabut. Namun apa yang terjadi dalam Persamuan Agung yang dilakukan tanggal 31 Juli dan 1 Agustus, yang kita dapatkan adalah tetap adanya pasal 41 tersebut, kalaupun bergeser menjadi pasal 44, namun bunyinya, diayominya dihapus atau diganti menjadi berkoordinasi semacam itu dengan organisasi atau lembaga lain. Yang artinya sampradaya masih tetap ada dan tetap dianggap sebagai bagian untuk kemudian dilakukan koordinasi. Dengan kejadian inilah kita semua umat Hindu senusantara harusnya menolak hasil Persamuan Agung tersebut. Persamuan Agung ini dalam anggaran dasarnya tidak sesuai dengan bahkan aspirasi 28 PHDI yang ada, yang isinya seharusnya mencabut, hilangkan pasal 41 tersebut. Tuntutan kedua tersebut tentu tidak dipenuhi sampai nanti Mahasabha ke-12 kita akan adakan dan akan dihadiri oleh para ketua PHDI yang menuntut adanya itu diadakan di Bali. Lalu tuntutan ketiga, ini yang terpenting semeton sami, agar semua kita paham bahwa tuntutan ketiga kembali kepada PHDI sebagai majelis. Ini adalah cikal bakal berdirinya PHDI sebagai majelis dan seharusnya kembali sebagai majelis. Inilah tuntutan kita yang harus dipenuhi agar
PHDI murni kembali mengayomi umat Hindu di Nusantara ini. Bagaimana caranya? Kita telah bekerja berminggu-minggu untuk melakukan perombakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar PHDI ini kembali pada jati dirinya sebagai majelis. Dengan cara apa? Dengan cara adanya Dharma Adiaksa atau pimpinan dari para Sulinggih sebagai pimpinan tertinggi umat Hindu dalam majelis yang disebut PHDI. Inilah yang seharusnya terjadi sejak zaman dulu dan akan kita kembalikan bahwa pimpinan tertinggi adalah ketua dari Sabuk Pandita kita yang kita hormati. Tidak ada cerita lagi bahwa ketua harian adalah ketum. Itu sudah salah. Ketua umum yang digadang-gadang sekarang dicalonkan dan sebagainya, jangan bermimpi itu. Karena tidak ada lagi perebutan ketua umum. Bila Anda bukan Sulinggih, Anda tidak punya kelayakan memimpin atau sebagai pemimpin tertinggi dari PHDI. Hapuskan mimpi Anda yang ingin menarik PHDI menjadi ormas, yang akhirnya memunculkan istilah ketua umum, yang akhirnya mengangkangi Sabuk Pandita dan Sabuk Walaka. Ini yang tidak benar. Kita harus kembalikan, dan untuk itu Semeton Sami Dharma Adiaksa adalah pimpinan tertinggi. Apalagi yang kita rubah dalam anggaran dasar tersebut? Adanya Dharma Kerta atau majelis kehormatan yang seharusnya dan memiliki fungsi sudah kita tetapkan dalam anggaran dasar draft tersebut. Dharma Kerta mengadili pengurus PHDI di seluruh Indonesia di segala tingkatan bila terjadi pelanggaran atas ADART yang ada. Tidak boleh lagi ada pelanggaran ADART. Bila ada hal-hal yang harus dikecualikan, kita sangat jelas dan dapat menerima. Ambil contoh. Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena dipilih untuk ketiga kalinya. Dalam Lokasabha tersebut, PHDI pusat pasti mengirim utusannya untuk menghadiri. Dan ini direstui. Jadi bukan salahnya PHDI Bali, namun salah PHDI pusat yang telah merestui dan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Hal ini tentu membuat PHDI Bali melanggar aturan tersebut. Dan itu juga salah karena yang memilih PHDI Provinsi Bali adalah 9 kabupaten kota yang ada di Bali yang kala itu melakukan Lokasabha. Yang sudah tahu melanggar seharusnya tidak dijalankan. Apa di sini pelajaran yang kita petik? Seolah-olah di Bali tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni memimpin PHDI Bali. Ini yang kacau. Tidak dibenarkan lagi. Bali itu kantongnya tentu sumber daya manusia Hindu yang sangat mumpuni, yang sekarang menyebar dimanapun di seluruh dunia. Semua sumbernya dari Bali. Jadi jangan pernah menganggap tidak ada orang di Bali yang mampu memimpin PHDI. Untuk itu anjuran saya, Pak Prof. Sudiano mundur dari jabatannya. Jangan lagi mau mengikuti langkah yang telah salah tersebut. Demikian juga di kabupaten kota di Bali. Jangan ada merangkap jabatan, mundur segera, agar PHDI murni. Banyak sekali yang bisa melakukan atau menjadi pemimpin di PHDI itu. Nah, bagaimana di PHDI yang lain? Di daerah-daerah yang umatnya susah, itulah pengecualian yang harus dilakukan dan sudah berlaku
dan sangat-sangat dapat diterima oleh masyarakat Hindu dimanapun. Kalimantan Barat, Sulawesi Barat adalah tempat ada umat Hindu namun tidak terlalu banyak SDM yang ada di sana, sehingga Ketua PHDI di Kalimantan Barat adalah sudah menjabat jadi Sulinggih tetap sebagai Ketua PHDI. Disinilah kami menghimbau anak-anak muda di Kalimantan Barat, bergabunglah. Mari kita ikut mengurus PHDI di daerah masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau tidak kita yang mengurus PHDI ini, maka PHDI diurus oleh orang yang tidak benar. Ini pengalaman buruk. Kenapa saya bilang demikian? Pengalaman buruk yang ada dari PHDI yang diurus tidak becus adalah dengan adanya protes kepada kami di GKHN. Kenapa katanya ADART dibahas GKHN? Hello, PHDI adalah miliknya umat, bukan milik pengurus PHDI pusat. Jadi kami berhak membahas anggaran dasar tersebut dan menuntut agar terjadinya perbaikan. Bila ada yang tidak betah dengan adanya perbaikan anggaran dasar ini, maka mereka adalah lawan kita yang ingin mempertahankan status quo. Ini yang harus kita lawan. Jangan biarkan status quo yang dikuasai sampradaya dimanapun itu kita biarkan. Jangan, mari kita lawan. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana PHDI itu memiliki kemandirian dalam hal pendanaan. Ini terbiarkan terlalu lama juga, sehingga seolah-olah PHDI itu tidak pernah punya dana. Mengemis ke sana-sini, mengajukan proposal. Harus mulai kita mandiri dan menjadi majelis agama yang kuat dari segi ekonomi. Itu yang harus ada. Lihat, contohlah majelis-majelis umat agama lain yang ada di Indonesia. Mereka mandiri, punya pendanaan, karena masyarakatnya peduli terhadap PHDI. Untuk itu saya meminta semeton, mari kita bersama-sama perbaiki PHDI. Ini adalah majelis kita. Bersama kita bisa menunjukkan bahwa PHDI adalah majelis umat Hindu yang kuat dan mulia setelah dilakukan perombakan ini. Itu tuntutan kita. 1, cabut pengayoman, sudah dilakukan oleh Sabu Pandita. 2, adalah hapus pasal 41. Ini kita harus berjuang sampai di Mahasabha ke-12. Yang ketiga, kembalikan PHDI sebagai majelis. Juga di Mahasabha 12 kita harus tuntut. Itu 3 tuntutan umat Hindu se-Nusantara. Lalu, video ini akan saya tutup dengan berita terhangat terbaru setelah adanya kunjungan dari wakil pemerintah, yaitu Dirjen Kementerian Agama Hindu yang berkunjung ke Bali dengan beberapa komponen yang lain, termasuk kantor staf kepresidenan, yang dengan sangat baik diterima oleh Ide Empu Acarya Nanda, dan hasil rekaman diskusi tersebut sudah tersebar kemana-mana. Adalah hal yang cukup memalukan. Karena kalau namanya Sabu Pandita sudah mengeluarkan bisama keputusan, tidak perlu ditanyakan lagi. Dasar keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dari segi agama dan pengaruh-pengaruhnya atas keberadaan perjalanan umat Hindu di seluruh Nusantara. Tidak perlu lagi ada pertanyaan kenapa seharusnya. Dan hal ini menyebabkan tidak masuk di akal kita kenapa ada utusan yang menanyakan itu lagi ke Bali. Justru setelah carut marut ini terjadi dan Sabu Pandita kita mengambil keputusan. Jadi mohon maaf Pak Dirjen, apa yang dilakukan itu mubazir, karena keputusan sudah
dicabut surat tersebut dan PHDI pusat sudah mengeluarkan itu. Tidak perlu lagi ditanyakan. Itu berita terakhir yang tentu berseliweran di sosial media, yang harusnya kita semua bisa sikapi bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada manfaatnya. Untuk itu, mari kita tetap bergerak. Para pejuang di Bali yang tergabung dalam Forkom Taksu Bali, Forkor Hindu Bali, dan lain-lain, juga Warih Mulukito, ini Warih Mulukito nih, bajunya sudah saya dapatkan semua. Mari kita tegakkan kembali PHDI sebagai majelis umat. Om Santi 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 Om. Maiwe.